Pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah saya pada masa pandemi ini, kemudian diperhadap-hadapkan lagi dengan kegiatan usaha di pasar, selalu dihadap-hadapkan antara dengan pasar. Nah, sesungguhnya seperti apa Pak dia melihat pro kontra seperti ini yang terjadi di masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Bahaya itu. Dahulukanlah ancaman itu untuk menghindari, oleh karena kau bisa dapatkan pahala pada tempat yang lain. Nah, kaidah usulnya sangat populer. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, kaidah usul ini sangat populer di kalangan tokoh agama kita, ulama-ulama kita, untuk menjustifikasi bahwa ini kalau dipindahkan ke rumah adalah satu hal, satu upaya, satu ikhtiar yang sangat aman dan ditolerir oleh syar'i. Saya kira itu singkat, karena selalu saya katakan bahwa diskusinya sudah final sebenarnya. Nah, yang ada itu adalah keinginan-keinginan, dan itu sangat dibenarkan juga masyarakat kita. Nah, cuma saja ya jangan sampai di sana merasa sakit, dikira kita yang tidak sakit. Justru di sini lebih sakit kita. Lebih sakit sih. Kalau tuh Amir aja, ya rahkan mak gereja, tiba-tiba ini balik aja gak mau gereja, luar biasa ya jemaah-jemaah ini. Pak Benjeng di situ. Jadi maaf kepada saudara-saudara itu pengurus masjid, saya juga saya opor channel lagi, bukan ketua Muhammadiyah. Ya. Kalau berbicara dana, jelas tingkat masjid itu ada dananya, makin besar masjid. Almanar bukan berarti saya akan banggakan, dana banyak. Tapi kenapa kami tetap bertahan tidak melakukan berjamaah, tidak melakukan sholat Jumat, tidak melakukan sholat Id? Karena bukan persoalan dana mampu membeli ini, tapi karena harga dirinya masjid, kemudian masjid kami jaga, dan kehususan daripada sholat kita harus tenang, tentram di dalam daripada. Maka tempat yang paling abdal sekarang adalah di rumah saja. Ya. Aman istri kita berjamaah. Kalau saya sebagai itu adalah tindakan perbuatan haram menurut. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara kami yang ada di rumah yang masih ngompol, tentunya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini itulah yang harus kita ikuti dan taati. Pemerintah itu adalah sesuatu hal yang wajib. Kata Nabi, dengarkan dan taati pemimpinmu, sekalipun ia dari budak Habasyi. Sekali lagi, tidak ada alasan lagi kecuali mengikut Allah. Kami pun belum dapat melaksanakan melakukan itu karena kami dari mereka jadi kepentingan mereka. Saya kira itu dari kami bukan masalahnya. Karena sebenarnya ini masalah pasar dengan masjid itu tidak akan habis. Itu tidak akan habis selesai kita, karena ini semua kafah keseluruhan itu umat Islam, umat Muhammad. Jadi kalau menyangkut masalah konfigurasi itu ya jelas adalah kegiatan-kegiatan usaha itu masalah biasa. Itu ajaran komunis, perang kafir dan sebagainya. Ini harus kita jaga betul umat. Jadi semuanya ormas Islam yang ada di bawah khususnya kita harus bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan ormas, bersinergi dengan masyarakat. Kemana masyarakat harus kita bersinergi. Kalau perlu kita turun. Dan cuma sekarang sudah sangat terlambat sekali. Isu ini saya kira untuk itu. Terkait masalah pandemi ini, terjadinya banyak polemik di lapisan bawah ya, di masyarakat terkait bagaimana kita melaksanakannya. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini. Maka ada satu hal yang kami ingin
sampaikan di tengah-tengah umat, bahwasanya dalam persoalan ibadah maka kita harus merujuk kepada dalil. Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, paripurna, sudah paripurna syariatnya, termasuk persoalan-persoalan ya yang terjadi di tengah umat itu sudah ada aturannya dalam Islam. Bagaimana syariatnya? Silahkan dicari dalam Al-Quran. Kemudian silahkan dicari dalam hadis Rasulullah SAW. Cari dalam asar-asar para sahabat. Bagaimana pendalilannya terkait ketika terjadi persoalan-persoalan. Umat Islam di Kabupaten Wajo ini bersama-sama kita taat kepada pemerintah kita, taat kepada fatwa-fatwa ulama kita. Siapa lagi yang kita mendengarkan fatwanya kalau bukan lagi ulama-ulama kita. Saya kira ini dari DKP ini tentu kami sangat berharap kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Wajo untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing. Saya kira petunjuknya, juknisnya sudah ada di banyak beredar di media-media, baik di media online, di WhatsApp, itu kita bisa download bagaimana tata cara khutbah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu semuanya sudah kita miliki semuanya. Tinggal bagaimana kepatuhan kita sebagai masyarakat Wajo untuk melaksanakan kegiatan di rumah masing-masing. Untuk menjaga jarak, menjaga perkerumunan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi bahwa apabila pasar ditutup pasti akan menambah atau menimbulkan persoalan baru. Jadi menimbulkan persoalan baru. Karena minimal kalau pasar ditutup itu minimal ada dua pertanyaan. Apa yang saya makan dan di mana saya mau beli. Ketika ini kita sudah rasakan bagaimana berlakunya sedihnya kita. Apa ini sih bawang? Aku tak tutup toko negara, papan obat tak buka, bagaimana sedihnya. Sama kalau ada sesuatu yang kita inginkan sekalipun ada uang tapi tidak ada yang dibuat. Sama ini halnya, makanya alhamdulillah patut kita bersyukur sebenarnya karena pemerintah kita membuka pasar. Ini semua juga untuk memelihara kehidupan. Sudah ada waktu kita untuk bersama keluarga, untuk bersama dengan anak-anak, lebih-lebih bersama dengan anak-anak melaksanakan ibadah sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Untuk sementara waktu selama pandemi COVID-19 ini dari masjid ke rumah. Karena itu mari kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya dan sekaligus kita bisa melaksanakan ibadah di tempat ibadah kita masing-masing. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan sholat-sholat yang lain, sholat Jumat di masjid. Itulah harapan kita. Saya kira demikian barangkali dari Dewan Masjid. Sekali lagi kami sangat mendukung karena hal itu adalah dilakukan untuk menyelamatkan warga masyarakat kita. Karena jangan sampai dengan melakukan ini bisa mengakibatkan terpapar, terinfeksi daripada pandemi COVID-19 ini. Yang telah dibentuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat desa. Tingkat desa kalau memang tidak terjangkau dengan media sosial, berikanlah secara manual. Terutama pada saat kita keluar rumah kita harus memakai masker. Pulang ke rumah kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dilarang berkumpul bersama, dilarang mengikuti kerumunan dan lain sebagainya. Saya kira kalau ini yang kita ikuti semua, insya Allah akan kita terbebas dari virus corona COVID-19 ini. Mari kita bersatu, kita sinergitas dan berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini bisa berlalu secepatnya sehingga kita bisa hidup normal kembali, terutama dengan sendi-sendi ekonomi kita. Karena adanya COVID-19 ini semuanya terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Pemerintah juga terdampak, yang harusnya pembangunan kita harus lakukan, akan tetapi dana-dana ini ditarik ke pusat dan sebagian APBD kita dikasih termasuk dana desa kita yang harusnya dipakai membangun akan tetapi diberikan kepada masyarakat kita yang terdampak COVID-19, terutama yang putus kerja dan warga-warga kita yang miskin. Tentu saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat Kabupaten Wajo, pelayanan perihal pembagian BST kita, bantuan sosial dan semacamnya ada 4 macam yang memang kontroversial sekali, yang datanya tidak valid dan lain sebagainya. Tapi saya bersama dengan Pak Bupati beserta seluruh jajaran
pemerintah Kabupaten Wajo insya Allah akan memperbaiki ke depan, terutama dengan timbulnya kecemburuan sosial yang sangat luar biasa yang didengungkan oleh masyarakat Kabupaten Wajo, terutama masyarakat kita yang sudah mampu masih juga menerima, masyarakat kita sudah pindah dari kabupaten masih tetap menerima, dan yang tak kalah pentingnya yang sudah meninggal masih tetap namanya. Saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, insya Allah pemerintah Kabupaten Wajo akan bekerja sekuat tenaga untuk melayani bapak-bapak ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa sampaikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan insya Allah 2 hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami informasikan bahwa perayaan ini tetap dilakukan cukup di rumah saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan forum yang baik ini. Tentunya alhamdulillah setelah kita menyimak semua pandangan-pandangan yang ada dengan kebijakan yang kita sudah keluarkan pada tanggal 15 yang lalu, sesuai juga dengan Fitcon dengan Bapak Gubernur, setelah mendapat petunjuk juga dari pemerintah pusat, karena memang namanya pemerintahan kita ini tidak berdiri sendiri, ya kita tentu mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada, dan yang paling utama di sini adalah bagaimana melindungi jiwa masyarakat kita. Sehingga tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo sekali lagi sangat mengharapkan dukungan kita semua untuk bersama-sama berjuang memutus mata rantai ini dengan tentunya sama-sama disiplin, ya, dan sama-sama turut memberikan perhatian, ya, utamanya sekarang kegiatan-kegiatan publik kita yang kita izinkan, ya, untuk utamanya adalah kebutuhan pokok kita, agar ini kita bisa berikan kesadaran kepada keluarga kita, kerabat kita, agar betul-betul menjaga pembatasan sosial ini, agar kita bisa mencegah daripada penularan ini. Yang terakhir, tentu dalam menyambut bulan Syawal, insya Allah tinggal 1 hari besok kita melaksanakan puasa, ya, dan hari Ahad insya Allah kita akan memasuki hari kemenangan. Mari kita bersama-sama tetap mematuhi berbagai protokol kesehatan, ya, baik dalam bersilaturahim, bersiara, yang utamanya beribadah untuk tetap kita selama masih pandemi ini. Insya Allah saya yakin dan percaya bahwa masukan-masukan yang seperti tadi dari Ahwat Jasaman, yang untuk kita mengedukasi masyarakat kita, utamanya yang barangkali yang awam, untuk bisa kita bantu agar bagaimana memfasilitasi kegiatan-kegiatan ibadah ini, agar tetap semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan pemerintah daerah hari ini sudah membagikan cukup banyak untuk khutbah praktis, ya, hanya 1 lembar saja, mulai dari tata caranya sampai pelaksanaan khutbahnya. Kalau ada yang mau melaksanakan, bahkan dilengkapi dengan bacaan batin untuk bisa memudahkan yang barangkali kesulitan membaca dalil-dalil yang ada, doa-doa yang ada. Insya Allah ini bisa menuntun daripada masyarakat kita, dan tadi sudah kami bagikan kepada seluruh camat untuk disebar ke masyarakat kita, agar ini bisa menjadi panduan singkat bila mana ada dalam rumah tangga atau keluarga inti yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, ya, agar bisa menyempurnakan dengan membaca khutbah yang ada ini. Dan kalaupun misalnya tidak, ya saya kira juga tidak mengurangi tadi seperti yang dikatakan bahwa sholat Idul Fitri yang kita laksanakan 2 rakaat, yang membedakan 2 rakaat yang biasanya kita laksanakan, ya, hanya di rakaat pertama ditambah 7 takbir, di rakaat kedua ditambah dengan
lima takbir, dengan tentunya niat kita laksanakan sholat Idul Fitri. Insya Allah pahalanya semoga Allah senantiasa menyamakan dengan pahala yang kita laksanakan bersama dengan keluarga inti, insya Allah. Kira demikian, ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, utamanya kami dari seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Tentu kami tidak bisa memenuhi semua harapan daripada masyarakat, tetapi paling tidak niat kami semata-mata hanya untuk melindungi jiwa dan menuntun agar tetap berbagai kegiatan-kegiatan perbatasan sosial termasuk ibadah tetap kita bisa laksanakan walau hanya di rumah saja. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.